Kita masuk ke dessert yang kedua, namanya adalah creme brulee. Dan ini adalah salah satu dessert yang sekarang juga agak-agak viral dan berasal dari negara Prancis. Kalau tadi kita masak makanan viral dari Korea, sekarang kita masak dari Prancis. Dan bahan-bahannya ini simple banget, gampang banget, jauh lebih gampang daripada yang tadi. Bahannya cuma ada whipping cream cair atau cooking cream, vanili, ada gula pasir, ada telur. Di sini kita pakai cuma bagian kuningnya aja. Dan di sini aku juga butuh sedikit gula buat bikin bagian atasnya. Jadi creme brulee itu terdiri dari dua lapis. Yang bagian bawahnya itu ada kayak custard gitu, dan atasnya itu ada bagian yang disebut brulee itu dari gula pasir yang dipanaskan. Jadi nanti dia bentuknya kayak agak-agak karamel, dan kalau misalnya dipecahin kayak ada bunyi-bunyi kayak gitu. Caranya ini gampang banget. Di sini aku mau masukin ada krim ke dalam panci. Oke. Dan habis itu aku mau masukin gula pasir ke sini, tapi setengah aja. Oke, cukup. Dan di sini krimnya mau aku panasin. Panasinnya pakai api kecil aja, nggak usah pakai api gede. Cuma sampai bagian pinggir-pinggirnya itu dia agak-agak berbuih. Jadi tuh disebutnya bubbling. Tapi yang sebelum stage mendidih kita udah angkat. Dan sambil menunggu kita masukin di sini ke dalam bowl ada sisa gula pasir yang tadi. Sama telur, dan juga vanili. Kalau misalnya nggak mau pakai vanili, bisa juga pakai real vanilla extract. Terus habis itu kita aduk sampai rata. Sambil dilihat krimnya jangan sampai mendidih. Jadi kita cuma benar-benar butuh dia sampai titik sebelum mendidih dan gulanya larut. Oke, ini kita aduk. Kita aduk sampai warnanya agak sedikit pucat. Oke, di sini warnanya dia udah berubah jadi pucat. Tadi warnanya kan kuning banget, sekarang warnanya udah agak-agak kuning muda. Dan di sini krim aku juga udah panas. Nih, bisa dilihat ada keluar-keluar uap panasnya, dan samping-sampingnya udah berbusa. Kita matiin apinya, dan di sini aku mau tuangin si krim panas ini ke adonan telur, tapi dikit-dikit. Sambil diaduk. Jadi ini harus pakai dua tangan kayak gini nih. Yang satu ngambil adonan panas, satu lagi sambil ngaduk. Dan kita tuang sini sedikit demi sedikit. Ini teknik namanya tempering. Kenapa harus diginiin? Karena telurnya kan mentah dan krimnya ini panas. Kalau misalnya kita langsung masukin semuanya si krim panas ini ke dalam telur secara bersamaan, nanti si telurnya ini akan jadi mateng, dan krimnya itu akan jadi kayak si krim brulee-nya itu bakal jadi kayak ada scramble egg-nya, kayak ew, disgusting. Jadi cuma diginiin aja, jadi dia kayak menyamakan temperatur gitu. Aku cuma masukin dikit aja. Dan ini kalau udah kecampur rata kayak gini, kita masukin balik ke dalam sini. Kita masukin lagi ke dalam sini, sedikit-sedikit sambil diaduk. Jangan lupa itu ada gula-gulanya, semuanya kita masukin. Oke, dan sekarang adonannya ini mau kita masak lagi sampai krimnya mengental. Oke, ini krimnya mau kita masak lagi sebentar sampai dia agak mengental sedikit.
Dan di sini untuk krem brulee, aku udah siapin juga. Ini ada loyang. Loyangnya udah aku isi pakai air dan juga ada sedikit tisu di sini atau serbet. Dan krem brulee-nya itu nanti akan aku cetak ke wadah tahan panas kayak gini. Bisa pakai yang kaca gini atau juga bisa pakai aluminium, terserah selera. Ini ya. Oke, di sini krimnya udah agak mengental. Matiin apinya, habis itu kita tuang ke dalam cetakan atau loyang ini. Kita tuang dikit-dikit, kayak aku mau pakai ini aja deh. Kita tuang sini. Nah, tadi adonannya udah aku masukin ke dalam loyang dan di sini mau aku masukin ke dalam oven dan kita panggang selama kurang lebih 30 menit di suhu 160 derajat. Kalau misalnya kalian nggak mau masukin ke dalam oven atau nggak mau dipanggang, bisa juga dimasukin ke dalam kukusan. Jadi kalau misalnya di kukusan tuh nggak usah pakai loyang ini, jadi bener-bener cuma si krem brulee di dalam wadahnya ini aja. Kita masukin ke dalam kukusan kayak gini. Dan kita kukus juga selama kurang lebih 20-30 menit. Dan di sini aku ada sedikit tips buat yang mau pakai kukusan. Jadi tutupannya ini jangan bener-bener kita tutup rapet, tapi kita ganjel sedikit pakai sesuatu, misalnya pakai sumpit atau pakai apa. Jadi kayak gini. Itu gunanya supaya bagian atasnya itu nanti nggak bergelombang dan bakal jadi smooth. Kayak gini. Tinggal kita masukin dalam oven dan kita tunggu 30 menit. Dan seperti biasa, karena lama kalau misalnya kita nunggu 30 menit nih, aku udah punya yang udah jadi. Ini dia. Nih guys, yang udah jadi kayak gini. Ini dia kalau misalnya yang tadi aku bilang itu kalau misalnya dikukus, kenapa harus diganjel supaya bagian atasnya ini dia bener-bener smooth, nggak ada gelombang-gelombang. Dan kalau misalnya di oven juga nggak perlu kayak gitu, jadi adonannya harus kayak gini. Dan yang terakhir buat bikin lapisan atasnya atau lapisan brulee-nya, ini kita tinggal taburin gula pasir ke atas adonan yang tadi udah di oven. Tapi sebelum ini kalau bisa adonannya ini diginin dulu, jadi keadaannya ini dingin. Dan tinggal kita panggang atasnya atau kita bakar pakai blowtorch kayak gini nih. Jadi kenapa nggak aku panggang ke oven? Karena aku cuma butuh bagian gulanya ini jadi terkaramelisasi dan dia bikin kayak lapisan gula gitu di atasnya. Kayaknya ini. Nah, kayak gini. Tinggal kita bakar atasnya. Oke, looking good. Oke, hasilnya jadi kayak gini guys, yang udah dibikin lapisan brulee-nya.
Jadi lapisan brulenya itu atau lapisan gulanya, karena tadi kita udah blowtorch, jadi dia meleleh dan terkaramelisasi. Dan nanti kalau misalnya kita masukin ke dalam kulkas lagi, gulanya ini akan mengeras. Jadi pas kita makan itu harus, ya peragain ya, harus kita ketok dulu atasnya atau kita panas. Atau kita pecahin kayak gini nih. Gitu, baru kita makan dalamnya. Gitu guys. Dan kalau misalnya kalian nggak punya alat blowtorch ini di rumah, alternatifnya ada tips nih, bisa pakai sendok, tapi sendoknya harus yang dari besi. Jadi sendoknya itu kita panasin dulu di atas api sampai benar-benar panas banget, dan kemudian kita tekan-tekan ke atas gula pasir yang tadi. Tapi sebaiknya gula pasirnya itu pakainya yang namanya caster sugar atau gula yang bulirnya lebih halus daripada gula pasir biasa, supaya dia benar-benar bisa meleleh dengan sempurna. Ini udah jadi, sekarang tinggal kita plating. Sebelum di plating, aku mau cobain dulu yang ini nih, buat bikin kalian ngiler. Kayak ada kriuk-kriuk gulanya gitu di dalamnya. Enak banget. Oke. Di sini tinggal aku mau kasih sedikit garnish. Aku punya strawberry. Oke, tinggal kita hias sedikit pakai strawberry, atau bisa pakai buah-buahan segar lainnya, karena dia tuh teksturnya kan creamy dan juga manis. Jadi menurut aku perlu banget di balance sama buah-buah yang rasanya agak-agak asam, supaya nggak terlalu mateh gitu ibaratnya. Hasilnya krim brulee ala masak asik. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian cook di rumah, upload fotonya dan kemudian tag kita di Masak Asik Trans 7.